Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi seluruh teman-teman yang tengah menyaksikan video saya kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Rubaiyah Hartiningsih dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi mengenai pengantar Accurate dalam kaitannya Accurate sebagai salah satu software atau aplikasi sistem akuntansi yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya, pernah atau tidak sih teman-teman membayangkan jika seluruh kegiatan dan siklus akuntansi serta pembukuan yang berjalan di perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan kelas mikro, menengah, sampai dengan perusahaan besar, itu berjalan secara manual saja tanpa adanya kegiatan komputerisasi akuntansi? Pastinya akan sangat memakan waktu, tenaga, tidak efisien, serta prosesnya pun menjadi amat sangat kompleks. Oleh karena itu, memasuki era kemajuan teknologi, perusahaan-perusahaan kini kebanyakan sudah dibantu dengan kegiatan komputerisasi akuntansi dan pembukuannya, yang terbukti amat sangat membantu meringankan pekerjaan akuntansi dan pembukuan di sebuah perusahaan. Salah satu contohnya adalah penggunaan Accurate ini. Aplikasi Accurate ini sendiri merupakan salah satu dari beberapa macam aplikasi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam membantu penyelenggaraan kegiatan pembukuan mereka. Oleh karena itu, mari kita mulai mengenal aplikasi Accurate ini. Adapun aplikasi Accurate yang akan saya bahas adalah aplikasi Accurate versi 5. Dimulai dari sejarah aplikasi Accurate. Jadi, Accurate itu merupakan aplikasi atau software accounting yang dibuat oleh PT Cipta Piranti Sejahtera atau CPSO. Accurate sendiri merupakan sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang diciptakan untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan laporan keuangan serta memahami siklus akuntansi secara komputerisasi. Selanjutnya, dimulai dari dirilisnya aplikasi Accurate hingga sampai saat ini ternyata sudah mengalami beberapa pengembangan. Pengembangan software Accurate hingga akhirnya dirilis versi terbaru adalah dimulainya dengan dirilis versi 2 tahun 2002, Accurate versi 3 tahun 2005, Accurate versi 4 tahun 2009, hingga di tahun 2020 barulah dirilis Accurate versi 5. Adapun kelebihan dari aplikasi Accurate versi 5 ini dibandingkan dengan versi sebelumnya adalah adanya lebih banyak fitur dan keunggulan serta tampilan yang lebih user-friendly dibandingkan dengan pendahulunya. Nah, setelah kita mengetahui sejarah aplikasi Accurate, selanjutnya adalah kita harus mengetahui fitur atau yang lebih sering disebut sebagai modul dalam aplikasi Accurate. Adapun modul-modul dalam aplikasi Accurate ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah modul pembelian, yaitu adalah modul yang digunakan untuk mencatat berbagai macam transaksi mengenai pembelian barang dari vendor atau sering disebut sebagai pemasok. Yang pertama adalah permintaan pembelian, formulir pesanan barang, formulir penerimaan barang, formulir faktur pembelian, formulir retur pembelian, dan formulir pembayaran pembelian. Lalu yang selanjutnya ada modul penjualan, yaitu modul yang digunakan untuk mencatat transaksi mengenai penjualan barang dari kita hingga nanti sampai akhirnya sampai ke tangan customer atau pelanggan. Terdiri dari formulir penawaran penjualan, formulir pesanan penjualan, formulir faktur penjualan, formulir retur penjualan, dan formulir penerimaan penjualan. Lalu yang ketiga ada modul persediaan atau inventory modul. Jadi inventory modul atau modul persediaan ini sendiri berkaitan dengan pencatatan persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi tergantung pada perusahaan-perusahaan itu sendiri jenisnya, ada perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Modul persediaan ini terdiri dari daftar barang dan jasa, formulir penyesuaian persediaan, formulir pembiayaan pesanan,
daftar gudang, formulir grup barang, formulir penyesuaian, dan formulir pindah barang. Jadi modul persediaan ini digunakan untuk mencatat keluar masuk barang, mulai dari catatan barangnya sampai dengan nanti catatan mengenai informasi dari perusahaan itu ada di gudang mana. Lalu yang keempat ada modul buku besar atau General Ledger Module. General Ledger Module terdiri dari daftar akun, daftar mata uang, informasi perusahaan, formulir bukti jurnal, proses akhir bulan, dan laporan keuangan. Lalu yang kelima ada modul kas dan bank atau Cash and Bank Module. Jadi kaitannya adalah untuk mencatat keluar masuknya kas perusahaan. Terdiri dari formulir pembayaran, formulir penerimaan, buku bank, dan formulir rekonsiliasi bank. Lalu yang keenam ada modul aktiva tetap, digunakan untuk mencatat aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Terdiri dari formulir aktiva tetap baru, daftar tipe aktiva tetap pajak, daftar tipe aktiva tetap, dan daftar aktiva tetap. Lalu yang ketujuh ada modul RMA, digunakan untuk mencatat formulir pembayaran, formulir penerimaan, buku bank, dan formulir rekonsiliasi bank. Lalu yang kedelapan ada modul proyek, terdiri dari daftar bahan baku, daftar biaya proyek, formulir work price analysis, formulir proyek, formulir material in use, formulir project survey, formulir project bill, dan formulir project ending. Nah, setelah kita mengetahui modul-modul dalam aplikasi Accurate beserta dengan kegunaannya, langkah selanjutnya adalah kita mulai mempersiapkan penggunaan aplikasi Accurate. Jadi sebelum kita bisa memanfaatkan aplikasi Accurate ini untuk mencatat berbagai transaksi berdasarkan pengelompokannya, kita harus terlebih dahulu menyiapkan data-data awal yang harus diinput ke dalam aplikasi Accurate ini. Yang pertama adalah menginput informasi awal perusahaan, meliputi nama perusahaan, alamat, dan default mata uang yang digunakan. Default mata uang yang digunakan sendiri biasanya muncul dalam bentuk rupiah. Lalu yang kedua adalah menginput informasi pajak perusahaan dan akun perkiraan yang dibutuhkan. Informasi pajak meliputi tax company name atau nama perusahaan dalam pajak, tax address atau alamat perusahaan dalam pajak, form serial number atau nomor seri faktur pajak, tax registration number atau NPWP, taxable company debt, branch code, bidang usaha perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan akun perkiraan adalah perkiraan akun-akun yang digunakan dalam periode akuntansi atau sering disebut account list. Dan akun ini biasanya berkaitan dengan neraca saldo. Lalu yang ketiga adalah kita harus menginput syarat pembayaran atau termin dan kode pembayaran pajak. Term of payment adalah daftar kondisi atau syarat-syarat pembayaran secara tunai atau kredit. Jadi berkaitan dengan syarat pembayaran ini adalah tergantung pada kebijakan perusahaan-perusahaan masing-masing. Accurate sendiri menggunakan format term expiry, end-set, dan COD atau cash on delivery. Lalu selanjutnya adalah kita harus menginput data pemasok dan data pelanggan. Itu sama saja dengan data kita, yaitu harus menginput mulai dari nama perusahaan, alamat, sampai dengan NPWP, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah menginput daftar warehouse atau gudang dan data barang. Ini data barang itu biasanya tergantung pada jenis dari perusahaan itu ya, mulai dari perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur. Nah, selanjutnya adalah menginput daftar aset tetap milik perusahaan. Contoh dari aset tetap adalah misalnya kendaraan, gedung, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menginput data awal ini, barulah kita bisa memanfaatkan aplikasi Accurate ini dalam membantu pelaksanaan di dalam siklus operasional perusahaan, meliputi sales quotation, sales order, delivery order, lalu diproses menjadi sales invoice, sales receipt, dan sales return. Nah, setelah kita memanfaatkan aplikasi Accurate dalam membantu pencatatan dalam siklus operasional perusahaan, maka data-data tadi lalu kemudian
diproses menjadi laporan-laporan keuangan. Adapun laporan-laporan yang dihasilkan oleh Accurate contohnya adalah laporan laba rugi atau dan neraca, laporan arus kas dan buku besar, histori bank dan penjualan, laporan pembelian, dan lain sebagainya. Nah, sekian presentasi mengenai pengantar Accurate yang bisa saya sampaikan. Adapun jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan presentasi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.